Halo guys, sampailah kita pada penghujung kuliah strategi algoritma pada semester ini. Ini adalah materi kuliah kita yang terakhir, membahas teori P, NP, dan NP complete. Video kuliah ini sebagi menjadi dua bagian, dan ini adalah bagian pertama. Video bagian pertama ini membahas beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam pembahasan teori P dan NP ya. Yang pertama adalah algoritma dengan waktu polinom versus algoritma dengan waktu non-polinom. Kemudian persoalan tractable versus persoalan intractable. Lalu persoalan yang solvable dan persoalan yang unsolvable. Kemudian contoh sebuah persoalan unsolvable yaitu halting problem. Lalu dilanjutkan dengan algoritma deterministik dan algoritma non-deterministik. Dan terakhir adalah persoalan keputusan. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, kinerja suatu algoritma diukur berdasarkan kebutuhan waktunya sebagai fungsi dari ukuran masukannya yaitu N. Kebutuhan waktu algoritma dihitung dari jumlah komputasi yang dilakukan oleh algoritma untuk menyelesaikan persoalan sebagai fungsi dari ukuran masukannya itu. Nah, berdasarkan kebutuhan waktunya, algoritma untuk menyelesaikan persoalan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah algoritma waktu polinom atau polynomial time algorithm. Ini adalah kelompok algoritma yang kebutuhan waktu algoritmanya dibatasi oleh fungsi polinomial. Yang kedua adalah algoritma waktu non-polinom atau non-polynomial time algorithm. Ini adalah kelompok algoritma yang kebutuhan waktu algoritmanya dibatasi oleh fungsi non-polinomial, ya, seperti fungsi faktorial atau fungsi eksponensial. Algoritma dengan kebutuhan waktu polinom, kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi-fungsi polinomial seperti n kuadrat, n pangkat 3, n log n, dan seterusnya. Contohnya persoalan pengurutan. Kebutuhan waktu algoritmanya itu bermacam-macam ya. Kalau untuk algoritma brute force seperti selection sort, insertion sort, dan bubble sort itu kebutuhan waktunya O(n)². Jadi kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi n kuadrat. Sedangkan untuk algoritma quick sort dan merge sort, kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi n log n. Untuk persoalan pencarian, kebutuhan waktunya ada yang linear ya, misalnya sequential search, ada juga yang log n ya, misalnya binary search. Untuk perkalian matriks, kebutuhan waktunya O(n)3 ya, untuk perkalian matriks secara brute force, atau O(n)2,83 untuk algoritma perkalian matriks dengan metode Streisand. Nah, kebutuhan waktu yang dibatasi oleh fungsi polinom ini itu dapat dianggap sebagai algoritma yang tergolong bagus ya. Karena fungsi polinom itu mempunyai karakteristik bahwa pertumbuhan fungsinya itu tidak bertambah secara signifikan ketika n-nya membesar. Ini sangat berbeda dengan algoritma yang kebutuhan waktunya non-polinom. Ya. Algoritma dengan kebutuhan waktu polinom, misalnya kebutuhan waktunya itu dibatasi oleh fungsi faktorial atau eksponensial. Misalnya pada persoalan TSP ya, yang kita sudah tahu bahwa ini kebutuhan waktunya O(n) faktorial. Atau persoalan knapsack yang O(2)n ya. Juga persoalan lain seperti graph coloring, sum of subset, dan lain-lain ya. Nah, algoritma ini karena kebutuhan waktunya non-polinom ya, ini dianggap sebagai algoritma yang kurang baik ya. Karena ketika ukuran masukannya membesar, pertumbuhan fungsi kebutuhan waktunya itu bertambah secara signifikan. Karena sifat dari fungsi eksponensial ya, atau fungsi faktorial itu adalah ketika n-nya bertambah sedikit saja, maka fungsi kebutuhan waktunya itu bertambah ya secara signifikan. Ya. Sehingga persoalan-persoalan yang non-polynomial time algorithm ini itu hanya cocok untuk ukuran masukannya yang kecil. Selanjutnya ada istilah persoalan tractable dan persoalan intractable. Nah, apa maksudnya ini? Sebuah persoalan dikatakan tractable jika ia dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar atau reasonable.
Sebaliknya, sebuah persoalan dikatakan intractable jika ia tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dengan bertambahnya ukuran masukan persoalan. Nah, di sini ada kata-kata waktu yang wajar. Nah, apa yang maksudnya waktu yang wajar itu? Nah, waktu yang wajar itu, ya, itu standar waktunya adalah dalam polinomial. Ya. Jadi, algoritma yang kemudian waktunya dalam bentuk polinomial seperti O(n kuadrat, O(n pangkat 3, O1, O(n log n, dan sebagainya, itu dianggap kebutuhan waktunya masih wajar. Ya. Untuk n yang besar pun kebutuhan waktunya tidak bertambah secara signifikan. Nah, untuk algoritma yang kebutuhan waktunya non-polinomial, ya, seperti O2 pangkat N, O(n pangkat N, atau O(n faktorial), ini masih bisa dianggap kebutuhannya wajar, asalkan persoalan itu memiliki ukuran masukan yang kecil. Nah, jadi kalau misalnya pada persoalan TSP, kalau kita menyelesaikan persoalan TSP untuk graf dengan jumlah simpulnya N-nya sama dengan misalnya 5, 8, atau paling banyak 10 lah, ya, itu masih bisa diselesaikan ya dalam waktu yang masih bisa ditoleransi. Tetapi ketika ukuran simpulnya, jumlah simpulnya bertambah banyak, ya, misalnya N sama dengan 20 saja. Nah, ini sudah pernah kita hitung sebelumnya. Ketika N sama dengan 20, itu jumlah komputasinya bisa mencapai miliaran, ya, komputasi, ya, dan itu bisa membutuhkan waktu komputasi yang lama sekali. Nah, ini sudah tidak wajar lagi. Selanjutnya ada istilah solvable problem dan unsolvable problem. Nah, kedua istilah ini itu dikaitkan dengan mesin Turing. Ya. Mesin Turing adalah sebuah model komputasi yang dikemukakan oleh Alan Turing. Sebuah persoalan dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Sedangkan sebuah persoalan dikatakan unsolvable atau tidak dapat dipecahkan jika tidak terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Ya. Nah, ini adalah model sebuah mesin Turing. Ya. Sebuah mesin Turing memiliki sebuah pita yang berisi simbol-simbol yang dibaca oleh head-nya. Kemudian ini adalah finite control yang mengatur transisi antara suatu state dengan state yang lain. Ini sudah kalian pelajari dalam kuliah otomata dan teori bahasa formal. Nah, untuk solvable problem atau persoalan yang bisa dipecahkan itu dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, tractable problem dan intractable problem. Ya, yang seperti yang sudah kita jelaskan sebelum ini, ya. Menariknya di sini adalah apakah ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan atau unsolvable. Karena selama ini kita beranggapan bahwa hampir semua persoalan komputasi itu bisa diselesaikan. Nah, ternyata ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Ya. Namanya halting problem. Nah, halting problem ini dikemukakan pertama kali oleh Alan Turing pada tahun 1963, ya, ketika ia membahas konsep mesin Turingnya itu. Nah, definisi halting problem adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah program komputer dan input untuk program tersebut. Tentukan apakah program akan berhenti, ya, atau halt dengan input tersebut, atau malah berlanjut bekerja secara tak terbatas, atau infinite loop. Nah, jadi maksudnya, jika sebuah mesin Turing menerima input pada pitanya, yaitu sebuah program komputer, dan input untuk program tersebut, bagaimana mesin Turing tahu bahwa program tersebut berhenti, atau malah mengalami looping. Sebagai contoh, ini dua program sederhana. Ya. Yang pertama berbentuk sebuah loop while, ya, yang kondisinya selalu true. Ya. Nah, ia melakukan pengulangan, ya, yaitu menambahkan i, ya, dengan 1. Ya. Nah, karena di sini loopnya tidak pernah berubah jadi false, maka program ini kalau kita jalankan dengan komputer pasti mengalami looping. Nah, gitu. Kalau sedangkan program yang ini hanya terdiri dari satu baris saja, hello world. Nah, kalau dijalankan dengan komputer, pasti program ini berhenti. Nah, itu karena kita yang mengamati, ya, sebagai manusia mengamati bahwa programnya mengalami looping atau berhenti. Nah, sekarang bagaimana komputer tahu bahwa program tersebut berhenti atau
atau tidak berhenti. Nah, kita asumsikan terdapat sebuah algoritma A ya, yang menyelesaikan persoalan halting problem ini. Nah, algoritma A itu menerima input yaitu kode program P dan input untuk program P yaitu I. Nah, algoritma memberikan output biner yaitu 1 atau 0. Nah, output 1 berarti program P berhenti untuk masukkan I ya. Sedangkan output 0 berarti program P tidak berhenti. Nah, jadi kalau misalnya mesin Turing menerima input kode program ya, dan input untuk program tersebut, lalu algoritma A ini akan menjalankan instruksi-instruksi ya di dalam kode program tersebut. Nah, kalau program tersebut misalnya meminta masukan, misalnya melakukan pembacaan, maka data yang dibaca itu diambil dari I. Nah, sekarang bagaimana algoritma itu bisa memutuskan bahwa program itu berhenti atau malah tidak berhenti? Nah, Alan Turing membuktikan bahwa tidak ada algoritma A yang dapat memutuskan apakah program P berhenti ketika dijalankan dengan masukan tersebut. Jadi tidak ada mesin Turing yang dapat memutuskan apakah sebuah program berhenti ya atau mengalami looping ya. Nah, dengan kata lain, halting problem ini tidak bisa diselesaikan ya, sehingga disebut dengan unsolvable problem. Nah, inilah dia Alan Turing yang kita sebut-sebut tadi namanya. Alan Turing ini selain sebagai seorang matematikawan, dia juga adalah seorang ilmuwan komputer. Dia disebut juga sebagai bapak komputer modern karena ialah yang meletakkan formalisasi konsep algoritma dan komputasi dengan menggunakan mesin yang diberi nama mesin Turing. Nah, selanjutnya kita bahas istilah algoritma deterministik dan algoritma non-deterministik. Algoritma deterministik itu adalah algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti aksi apa yang akan dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Jadi di dalam sebuah algoritma kan terdapat sekumpulan aksi. Nah, setiap aksi akan dijalankan sesuai dengan urutannya di dalam algoritma tersebut. Jadi, aksi K itu dikerjakan setelah aksi K-1. Nah, setelah aksi K dikerjakan, nah kita pasti tahu aksi selanjutnya yang dikerjakan adalah aksi K+1. Maka inilah yang dinamakan deterministik. Nah, algoritma deterministik itu bekerja sesuai dengan cara program dieksekusi oleh komputer. Komputer akan mengeksekusi perintah-perintah di dalam program sesuai dengan urutannya. Nah, kalau kita ulang kembali melakukan running sebuah program, maka urutan instruksi yang dikerjakan akan tetap sama. Semua algoritma yang sudah kita pelajari hingga saat ini, itu termasuk ke dalam algoritma deterministik. Di dalam algoritma deterministik, lintasan dari aksi pertama sampai aksi terakhir, itu hanyalah sebuah lintasan tunggal. Fn di sini menyatakan jumlah langkah komputasi yang dilakukan, mulai dari aksi pertama sampai aksi terakhir. Nah, ini adalah contoh sebuah algoritma deterministik, yaitu sequential search yang sudah kalian kenal. Algoritma ini mencari apakah sebuah elemen yang dinyatakan dengan X terdapat dalam array A. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Saya beri label ini adalah aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga. Urutan aksi ini akan dikerjakan sesuai dengan bagaimana ia ditulis. Jadi aksi pertama dikerjakan terlebih dahulu, kemudian aksi kedua, kemudian aksi ketiga. Ini sudah pasti ya, dilakukan sesuai dengan urutan ini. Sehingga inilah yang disebut dengan deterministik. Tetapi pada algoritma non-deterministik, algoritma berhadapan dengan beberapa pilihan aksi atau opsi. Dan algoritma memiliki kemampuan untuk menerka atau memilih sebuah aksi. Aksi apa yang akan dikerjakan selanjutnya itu tidak dapat ditentukan. Misalnya seperti ini. Misalkan setelah mengerjakan suatu aksi,
Nah, terdapat beberapa pilihan aksi. Di sini tidak dapat ditentukan apakah algoritma akan memilih aksi yang ini atau yang ini. Nah, kalau misalnya dia memilih aksi yang ini, maka selanjutnya dia berhadapan dengan sejumlah aksi lagi. Ya. Dan algoritma tidak dapat ditentukan dia mau memilih aksi yang mana. Maka lintasan yang terdapat di dalam algoritma non-deterministik ini itu tidak tunggal, ya. Bisa banyak, ya, bisa lebih dari satu lintasan. Algoritma non-deterministik itu hanya bisa dijalankan oleh mesin yang non-deterministik pula. Nah, mesin yang non-deterministik ini itu kita namakan komputer hipotetik. Artinya komputer yang masih berupa imajiner atau masih bersifat komputer teori. Contoh komputer yang non-deterministik, ya, itu contohnya adalah mesin Turing non-deterministik. Nah, ini adalah contoh mesin Turing non-deterministik. Q1, Q2, dan Q3 adalah state-state yang terdapat di dalam mesin Turing. Ini adalah pita, ya, yang dibaca oleh mesin Turing. Di dalam pita terdapat simbol-simbol, ya, dan ini adalah head, ya, yang menunjuk kepada simbol yang sedang dibaca. Misalkan sekarang mesin Turing berada pada state Q1. Di sini ada dua kemungkinan pilihan aksi, yaitu mengganti huruf A dengan B, lalu head bergerak ke kiri, atau mengganti huruf A dengan C, lalu head bergerak ke kanan. Jadi ada dua pilihan, ya, mau berpindah ke status Q2 atau ke status Q3. Nah, aksi mana yang akan dikerjakan oleh mesin Turing itu tidak dapat ditentukan, ya, atau disebut juga non-deterministik. Jadi di dalam komputasi yang deterministik atau komputasi non-deterministik, ya, terlihat perbedaannya, ya, dalam hal lintasan yang dilakukan mulai dari aksi pertama sampai aksi terakhir. Ini yang deterministik, ya, lintasan tunggal. Yang ini non-deterministik, nah, lintasannya bisa lebih dari satu. Meskipun mesin non-deterministik di dalam dunia nyata tidak pernah ada, namun para ilmuwan mendapat gagasan untuk menggunakan algoritma non-deterministik untuk menghampiri solusi persoalan-persoalan yang solusi eksaknya membutuhkan waktu komputasi yang mahal atau lama. Nah, misalnya algoritma non-deterministik digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti TSP, KNEPSEC, dan sebagainya, yang mana kalau diselesaikan dengan algoritma deterministik yang sudah kalian kenal, ya, dan menggunakan komputer deterministik, itu membutuhkan waktu komputasi yang lama, ya, untuk ukuran masukan yang besar. Nah, kalau diselesaikan dengan algoritma non-deterministik, ini dapat diselesaikan dengan waktu komputasi yang lebih cepat. Di dalam algoritma non-deterministik, terdapat dua tahapan. Yang pertama, tahap menerka atau memilih. Tahap ini bersifat non-deterministik, ya, artinya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Diberikan instan persoalan, tahap ini akan memilih atau menerka satu opsi atau aksi, ya, dari beberapa opsi yang ada. Nah, bagaimana cara menentukan pilihan itu tidak didefinisikan aturannya. Apakah memilih sebuah opsi itu secara random atau berdasarkan suatu probabilitas. Nah, pada tahap kedua, yaitu tahap verifikasi, opsi yang dipilih tadi kemudian diperiksa, ya, apakah menyatakan suatu solusi. Nah, tahap ini akan memberikan output, yaitu sinyal sukses atau true, ya, jika solusinya ditemukan, atau memberikan sinyal gagal, ya, atau false, ya, jika bukan merupakan solusi. Sebagai contoh, ini adalah algoritma pencarian yang non-deterministik. Algoritma ini mencari apakah elemen yang dinyatakan dengan X terdapat dalam array A. Nah, ada dua tahap dalam algoritma non-deterministik ini. Yang pertama, tahap menerka. Ya. Tahap ini memilih sebuah indeks array, ya, yang nilainya terletak antara 1 sampai N, ya,
Nah, indeks yang dipilih itu disimpan dalam sebuah variabel K. Pada tahap verifikasi, itu diperiksa apakah elemen array pada posisi K itu sama dengan X yang dicari. Jika sama, maka X-nya ditemukan, sehingga diberikan di sini sinyal sukses atau true. Kalau tidak, maka berarti X tidak ditemukan. Ya. Di sini diberikan sinyal gagal atau false. Nah, dapat dilihat di sini bahwa algoritma ini memiliki kebutuhan waktu konstan, yaitu O1. Karena memilih pada tahap menerka ini, ya, ini kebutuhan waktunya adalah O1, ya, atau konstan. Sedangkan pada tahap verifikasi, ya, ini kebutuhan waktunya juga O1. Ya, karena ini memeriksa apakah X sama dengan AK, ini O1. Lalu menuliskan indeks array itu O1. Ya. Nah, jika dijumlahkan semuanya, itu adalah O1 ditambah O1, ya, ditambah O1 tambah O1, semuanya O1. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa algoritma non-deterministik itu dapat memberikan kompleksitas waktu yang lebih baik ya, dibandingkan algoritma yang deterministik. Nah, ini contoh algoritma pengurutan yang non-deterministik. Algoritma ini akan mengurutkan elemen-elemen di dalam array A, ya, terurut secara menaik ya, dari kecil ke besar. Hasil pengurutan akan disimpan dalam sebuah array B. Nah, array B diinisialisasi terlebih dahulu semua elemennya dengan 0. Kemudian dilakukan pengulangan sebanyak n kali. Ya. Pada dalam pengulangan ini, ya, itu ada tahap non-deterministik, yaitu menerka sebuah indeks elemen array ya, antara 1 sampai n. Nah, kemudian diperiksa apakah elemen array pada posisi J itu sudah dipindahkan ke dalam array B. Nah, itu dapat dilihat di sini. Jika elemen array BJ tidak sama dengan 0, artinya sudah terisi. Nah, berarti di sini pengurutannya gagal. Nah, kalau misalnya elemen BJ masih 0, maka elemen AI dikopikan ke BJ. Nah, ini akan dilakukan sebanyak n kali. Kemudian tahap verifikasi, kemudian diperiksa apakah elemen dalam array B ini sudah terurut secara menaik. Ya. Nah, jika elemen BI lebih besar dari BI plus 1, artinya tidak terurut, ya, secara menaik, maka berarti pengurutannya gagal. Ya. Nah, kalau tidak, maka cetak semua elemen-elemen di dalam array B ini. Nah, algoritma ini, ya, kebutuhan waktunya lebih kecil ya dari algoritma brute force untuk pengurutan. Pada video bagian kedua nanti, kita akan membahas teori P dan NP. Teori P dan NP ini itu hanya dibatasi khusus pada persoalan-persoalan keputusan saja, ya, atau decision problem. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa yang disebut dengan persoalan keputusan. Persoalan keputusan adalah persoalan yang solusinya hanyalah berupa jawaban yes atau no. Ya atau tidak. Yes atau no ini ekuivalen dengan accept atau reject ya pada mesin Turing. Ada atau tidak ada. Bisa atau tidak bisa dan sebagainya. Contoh-contoh persoalan keputusan yang sudah kita kenal ya, misalnya adalah persoalan pencarian. Ya. Diberikan sebuah integer X. Tentukan apakah elemen X terdapat di dalam sebuah tabel atau array. Nah, jawaban untuk persoalan ini hanya ada dua macam, yaitu ada, ya, yaitu X ditemukan di dalam array itu, atau tidak ada, yaitu X tidak terdapat dalam array. Nah, contoh kedua misalnya adalah diberikan sebuah bilangan bulat X ya, atau integer X. Tentukan apakah X merupakan bilangan prima. Nah, jawaban dari persoalan ini hanya ada dua, yaitu X merupakan bilangan prima ya, atau yes ya, atau X bukan bilangan prima ya, atau no. Nah, selain dua contoh persoalan tadi, yaitu persoalan pencarian dan persoalan menentukan bilangan prima, masih terdapat banyak persoalan-persoalan keputusan lainnya. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh persoalan keputusan lainnya. Yang pertama adalah persoalan sirkuit Hamilton. Ya. Diberikan sebuah graf ya, dengan n buah simpul. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat sebuah sirkuit Hamilton di dalam graf tersebut?
Sirkuit Hamilton adalah sebuah lintasan yang berawal dari sebuah simpul, kemudian mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali, lalu kembali lagi ke simpul semula. Nah, jawaban terhadap persoalan ini adalah yes atau no. Ya artinya terdapat sirkuit Hamilton di dalam graf, no artinya tidak terdapat sirkuit Hamilton di dalam graf. Yang kedua adalah persoalan clique problem. Sebuah clique adalah subset dari himpunan simpul di dalam graf yang semuanya terhubung. Contohnya ini sebuah graf. Upah graf yang berwarna merah ini adalah sebuah clique. Upah graf ini memiliki 5 buah simpul. Dan semuanya terhubung. Nah, pertanyaannya adalah, diberikan sebuah graf. Apakah terdapat clique yang jumlah simpulnya sama dengan 5? Nah, jawabannya adalah ya, atau tidak. Ya artinya terdapat clique yang jumlah simpulnya 5. Tidak artinya tidak terdapat clique yang jumlah simpulnya 5. Persoalan keputusan ketiga yang mungkin kalian belum pernah dengar, itu adalah satisfiable problem, atau diterjemahkan menjadi persoalan kepuasan, disingkat dengan SAT saja. Persoalan ini dikemukakan pertama kali oleh Stephen Arthur Cook pada tahun 1971. Persoalan SAT ini berkaitan dengan materi aljabar boolean yang sudah pernah kalian dapatkan dalam kuliah matematika diskrit. Jadi diberikan himpunan X yang berisi P-ubah boolean, yaitu X1, X2, sampai Xn. Kemudian sebuah klausa itu adalah ekspresi boolean yang mengandung P-ubah atau negasi dari P-ubah tadi. Sebuah koleksi atau kumpulan klausa boolean C dikatakan memuaskan atau satisfiable jika terdapat assignment nilai-nilai kebenaran untuk X yang secara simultan membuat C bernilai true. Nah, contohnya, misalkan himpunan P-ubah booleannya ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Dan C ini adalah kumpulan klausa atau ekspresi boolean, yaitu 3 buah nih ya. 1, 2, 3, yang semuanya di N-kan. Ya. Ini adalah bentuk negasi, ya. X1 bentuk negasi, di OR-kan dengan X2, di OR-kan dengan X3, dalam bentuk negasi, dan seterusnya. Nah, P-ubah boolean ini memiliki nilai hanya 2, yaitu 1 atau 0. Nah, 1 itu bisa diartikan true, 0 itu bisa diartikan false. Nah, jika assignment nilai-nilai XI di dalam C ini memberikan hasil C sama dengan 1, maka dikatakan satisfied, ya, atau memuaskan. Tetapi jika C sama dengan 0, itu dikatakan not satisfied atau tidak memuaskan. Misalnya, assignment X1 dengan 1, X2 dengan 0, X3 dengan 0, itu kalau dimasukkan ke dalam C ini, ya, C sama dengan 1 komplement atau 1 dalam bentuk negasi, ya, di-OR-kan dengan 0, di-OR-kan dengan 0 dalam bentuk negasi atau komplement, ya, dan seterusnya, ini menghasilkan nilai 0. Nah, maka nih C ini dikatakan memberikan hasil not satisfied. Nah, persoalan SAT adalah sebagai berikut. Diberikan instan persoalan, yaitu himpunan P-ubah boolean X dan klausa C. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat assignment nilai-nilai P-ubah sehingga C satisfied? Jawaban terhadap persoalan ini adalah yes atau no. Ya, artinya terdapat assignment nilai-nilai P-ubah yang menghasilkan C sama dengan true. No, jika tidak terdapat assignment nilai-nilai P-ubah yang menghasilkan C sama dengan true. Sebagai contoh, misalkan terdapat 3 buah variabel boolean, yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian C disusun oleh 3 buah klausa yang ini, ya, kemudian di N-kan dengan yang ini, dan di N-kan dengan yang ini. Nah, assignment variabel X1 dengan 1, X2 dengan 1, dan X3 dengan 1, ini akan menghasilkan C bernilai true. Sehingga jawaban terhadap persoalan SAT ini adalah yes. Ya. Ini adalah rangkaian logikanya. Nah, pada contoh kedua, ya, misalkan C-nya berbentuk sebagai berikut. Nah, ternyata tidak ada nilai-nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi, ya, sehingga C bernilai true. Maka jawaban terhadap persoalan ini adalah no. Ya.
Nah, ini adalah rangkaian logikanya. Persoalan-persoalan lain yang bukan persoalan keputusan, misalnya pada persoalan optimasi, kita dapat membuat persoalan keputusan yang bersesuaian dengan persoalan tersebut. Nah, ini akan ditunjukkan dengan contoh 3 persoalan berikut, yaitu TSP, ya, knapsack problem, dan pewarnaan graf. Yang pertama adalah TSP atau Traveling Salesperson Problem. Diberikan sebuah graf berarah dengan bobot pada setiap sisinya. Sebuah tur di dalam graf tersebut dimulai dari sebuah simpul, lalu mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke simpul asalnya. Persoalan TSP yang sudah biasa kita kenal itu adalah persoalan TSP yang mencari tur dengan total bobot sisi minimal. Nah, ini kita beri nama Traveling Salesperson Optimization Problem. Nah, persoalan TSP ini itu memiliki persoalan keputusan yang bersesuaian, ya, yang kita beri nama Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP. Nah, persoalan TSDP bunyinya begini. Apakah terdapat sebuah tur di dalam graf dengan total bobot sisinya kecil sama dengan D? Nah, jawaban terhadap persoalan ini adalah yes or no. Ya, yaitu terdapat tur dengan total bobot kecil sama dengan D. No, jika tidak terdapat tur dengan total bobot sisinya kecil sama dengan D. Persoalan optimasi yang kedua adalah knapsack problem. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas W. Setiap objek memiliki bobot dan profit masing-masing. Persoalan knapsack yang sudah kita kenal adalah persoalan knapsack optimasi, yaitu tentukanlah objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, ya, asalkan total bobotnya tidak melebihi W, namun memberikan total profit atau keuntungan yang maksimal. Nah, persoalan ini memiliki persoalan keputusan yang bersesuaian, yang kita beri nama integer knapsack decision problem. Ya, pertanyaannya adalah, apakah dapat memasukkan objek-objek ke dalam knapsack, namun total bobotnya tidak melebihi W, tetapi memberikan total keuntungan yang paling sedikit sebesar P, ya, atau lebih besar sama dengan P. Nah, jawaban terhadap persoalan ini adalah yes or no. Ya, jika terdapat objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, ya, yang memberikan total profit sedikitnya P. Ya. No jika tidak terdapat objek-objek tersebut. Ya. Nah, ini adalah persoalan integer knapsack decision problem. Persoalan optimasi yang ketiga adalah pewarnaan graf atau graph coloring problem. Pada persoalan graph coloring optimization problem, ya, kita harus mencari jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna yang berbeda, ya, seperti pada graf ini. Nah, ini adalah persoalan graph coloring yang sudah kita kenal selama ini. Nah, persoalan ini memiliki persoalan keputusan yang bersesuaian. Ya. Kita beri nama graph coloring decision problem, yaitu apakah terdapat pewarnaan graf yang menggunakan paling banyak n buah warna, sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna berbeda. Nah, jawaban terhadap persoalan ini adalah ya, jika terdapat paling banyak m warna untuk mewarnai setiap simpul di dalam graf. No, jika tidak terdapat m warna untuk mewarnai semua simpul di dalam graf. Nah, ini adalah persoalan pewarnaan graf yang disebut dengan graph coloring decision problem. Jadi setiap persoalan optimasi, ya, itu dapat dicari pada dalamnya, ya, persoalan keputusan yang bersesuaian dengan persoalan optimasi tersebut. Nah, kalian bisa mencari beberapa persoalan optimasi lain dan mentransformasikannya menjadi persoalan keputusan yang bersesuaian. Hingga saat ini, kita belum menemukan algoritma dengan kebutuhan waktu polinom untuk persoalan optimasi, ya, maupun persoalan keputusan pada 3 contoh sebelumnya, ya, yaitu persoalan TSP, persoalan knapsack, dan persoalan pewarnaan graf. Namun, jika kita dapat menemukan algoritma dengan waktu polinom untuk jenis persoalan optimasi tersebut, maka kita juga mempunyai algoritma polinom untuk persoalan keputusan yang bersesuaian. Ya. Nah, hal ini karena solusi persoalan optimasi
itu menghasilkan solusi persoalan keputusan yang bersesuaian. Sebagai contoh, misalkan pada persoalan TSP yang optimasi, tur yang memiliki bobot minimal itu ditemukan memiliki bobot 120. Maka persoalan TSP decision problem yang bersesuaian dengan ini, yaitu apakah terdapat sebuah tur dengan total bobot kecil sama dengan 120, maka jawabannya adalah ya, jika total bobot yang ditemukan kecil 120, atau no, jika total bobot turnya besar 120. Begitu juga pada persoalan integer knapsack. Pada persoalan knapsack yang optimasi, jika keuntungan optimalnya adalah 230, maka jawaban untuk persoalan keputusan integer knapsack yang bersesuaian itu adalah yes, jika keuntungan yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 230, atau no, jika total keuntungannya kecil 230. Nah, jika algoritma non-deterministik digunakan untuk menyelesaikan persoalan keputusan, maka dua tahap di dalam algoritma tersebut, ya, yaitu tahap menerka dan tahap verifikasi, itu adalah sebagai berikut. Pada tahap menerka, ya, diberikan instan persoalan. Nah, tahap ini menghasilkan string S. String ini dapat dianggap sebagai sebuah terkaan solusi. String yang dihasilkan bisa juga tidak memiliki makna atau nonsense. Pada tahap verifikasi, itu diperiksa apakah S menyatakan solusi persoalan. Jika iya, maka tahap ini akan memberikan output atau luaran yaitu true. Ya. Tapi jika S bukan solusi, maka tahap ini memberikan luaran false. Misalkan algoritma non-deterministik digunakan untuk menyelesaikan persoalan TSP, decision problem atau TSDP. Yang bunyi persoalannya adalah sebagai berikut. Apakah terdapat tur di dalam graf dengan total bobot kecil sama dengan D? Maka algoritma non-deterministiknya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap menerka dan tahap verifikasi. Pada tahap menerka, itu dihasilkan sebuah string. String ini bisa menyatakan urutan simbol-simbol yang dikunjungi di dalam graf, ya. Tapi bisa juga menyatakan sebuah string yang tidak punya makna atau nonsense. Kemudian pada tahap verifikasi, string S itu diperiksa apakah merupakan sebuah tur lengkap. Ya. Artinya semua simbol-simbolnya sudah dikunjungi dan kembali ke simpul asal. Lalu diperiksa apakah total bobot semua sisinya lebih kecil atau sama dengan D. Nah, itu dinyatakan dengan algoritma sebagai berikut. Jika S adalah sebuah tur lengkap dan total bobotnya kecil dari D, maka tahap verifikasi ini akan memastikan nilai true. Ya. Artinya solusinya ditemukan. Tetapi jika tidak, maka tahap verifikasi ini memberikan nilai false. Berarti solusinya salah. Ya. Nah, tahap verifikasi ini kompleksitas waktunya adalah ON. Ya. Karena menjumlahkan total bobot di dalam tur, ya, itu waktunya linear. Ya. Jadi jika ada N buah simpul, ya, lalu kembali lagi ke simpul asal, maka jumlah sisi yang dilaluinya juga adalah N. Nah, berarti kebutuhan waktunya adalah ON. Kemudian juga memeriksa apakah simpul-simpulnya itu sudah dilalui semuanya, ya, itu juga ON. Sebuah algoritma non-deterministik dikatakan menyelesaikan persoalan keputusan apabila 1. Untuk suatu instan persoalan di mana jawabannya adalah yes, maka terdapat beberapa string S yang pada tahap verifikasi menghasilkan nilai true. Artinya, S ini merupakan solusi. Yang kedua, untuk suatu instan persoalan di mana jawabannya adalah no, maka tidak terdapat string S yang pada tahap verifikasi menghasilkan nilai true. Artinya, S ini bukan merupakan solusi persoalan. Sebagai contoh, tinjau persoalan TSP decision problem, ya, dengan graf yang terdiri atas 4 buah simpul dan D sama dengan 15. Persoalannya adalah apakah terdapat sebuah tur yang dimulai dari simpul 1 lalu mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali, kemudian kembali lagi ke simpul 1 dengan total bobot kecil sama dengan 15. Jawaban terhadap persoalan ini adalah yes or no, atau true atau false. Ya.
Nah, misalkan string S yang dibangkitkan pada tahap menerka, ya, yang pertama ini, misalnya V1, V2, V3, V4, V1. Ya. Kita verifikasi ya, apakah string S ini merupakan sebuah tour lengkap. Ya. Jadi V1, V2, V3, V4, V1. Nah, ternyata iya. Ya. Kemudian kita hitung total bobotnya. Ya. Total bobotnya adalah ya 1 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Ternyata lebih besar dari 15. Maka tahap verifikasi memberikan output yaitu no atau false. Artinya S ini bukan merupakan solusi. Nah, misalkan string yang dibangkitkan oleh tahap menerka ini adalah V1, V4, V2, V3, V1. Nah, pada tahap verifikasi, string ini ternyata bukan merupakan sebuah tour. Karena dari V1 itu tidak ada sisi ke V4. Ya. Nah, maka tahap verifikasi memberikan output yaitu false. Ya. Jadi S bukan sebuah tour. Nah, mungkin saja string S yang dihasilkan itu adalah sebuah string yang nonsense atau tidak bermakna seperti ini. Maka tahap verifikasi ini memberikan output false ya, karena ini bukan sebuah tour. Nah, misalkan string S yang dibangkitkan adalah V1, V3, V2, V4, V1. Pada tahap verifikasi, ya, string S ini memberikan output false ya, karena V1, V3, V2, V4, dan V1 ini sebuah tour lengkap. Dan total bobotnya kecil dari 15. Nah, sehingga kita dapat menyatakan bahwa algoritma non-deterministik ini menyelesaikan persoalan TSP decision problem ya, pada dua tahap tersebut, ya, yaitu tahap menerka dan tahap verifikasi. Contoh kedua adalah persoalan sirkuit Hamilton. Diberikan sebuah graf G, apakah G mengandung sirkuit Hamilton? Untuk mengingat kembali, sirkuit Hamilton adalah sebuah sirkuit yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Misalnya pada graf ini terdapat sirkuit Hamilton ya, yaitu dari 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 4, dan kembali lagi ke 1. Nah, algoritma non-deterministik untuk persoalan sirkuit Hamilton decision problem adalah sebagai berikut. Pada tahap menerka, ya, ini menghasilkan permutasi semua simpul. Ya. Jadi terkalah permutasi dari semua simpul. Jadi dari semua simpul-simpul ini, itu diterka permutasinya. Nah, pada tahap verifikasi, diperiksa apakah permutasi tersebut membentuk sirkuit. Ya. Jika benar, maka tahap verifikasi ini akan memberikan nilai true. Ya. Jika tidak, maka tahap verifikasi memberikan jawaban false. Demikianlah pembahasan kita pada video bagian pertama ini. Nanti kita lanjutkan pembahasannya pada video bagian kedua. Saya ucapkan selamat belajar.